Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salimah Alfa Marwa dari program studi S1 Bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu pathway apoptosis dengan mata kuliah biologi molekuler dengan dosen penampu Ibu Anissa Humairah. Dan pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang protein BCL2 family pada pathway apoptosis. Nah, apakah kalian tahu apa sih itu apoptosis? Nah, apoptosis di sini adalah proses kematian sel yang terprogram kemudian diatur secara ketat dan terjadi secara alami di dalam tubuh. Dalam apoptosis inilah sel akan mengalami perubahan morfologis dan biokimia tertentu, seperti kondensasi kromatin, fragmentasi DNA, dan perubahan membran sel yang memudahkan sel untuk dikenali dan dihapus oleh sel-sel fagosit. Nah, karena apoptosis inilah dapat membantu menghilangkan sel-sel yang rusak atau berpotensi hingga menyebabkan penyakit. Pada apoptosis terdapat dua jalur, yang pertama yaitu jalur ekstrinsik dan yang kedua adalah jalur intrinsik. Nah, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu jalur ekstrinsik dan apa sih itu jalur intrinsik. Nah, pada apoptosis inilah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jalur ekstrinsik, di mana kematian sel ini dipicu oleh reseptor yang dapat dikatakan adalah DIT reseptor yang berada pada permukaan sel. Kemudian proses ini melibatkan sinyal dari luar yang mengikat reseptor tersebut yang kemudian mengaktifkan kembali serangkaian reaksi yang mengarahkan sel menuju apoptosis. Selanjutnya pada jalur kedua yaitu jalur intrinsik yang berada di mitokondria, kematian sel ini lebih dipengaruhi oleh kondisi internal sel. Nah, dalam jalur inilah protein dari keluarga BCL2 berperan penting dalam mengatur proses kematian sel. Nah, keluarga protein BCL2 ini juga dibagi menjadi dua kelompok yang bersifat, yang pertama yaitu adalah anti-apoptosis dan yang kedua adalah pro-apoptosis. Anti-apoptosis inilah yang dapat mencegah kematian sel dan terdiri dari protein yaitu seperti BCL2, BCLXL, BCLW, MCL1, dan NR13. Nah, pada pro-apoptosis juga, kelompok ini dapat mendorong kematian sel dengan protein seperti PAX, PAK, HRK, dan lain-lain. Nah, pada kalau dua ini apabila sinyal apoptosis dari dalam sel cukup kuat, protein-protein pro-apoptosis ini akan mengganggu fungsi mitokondria yang melibatkan pelepasan molekul tertentu yang berada pada akhirnya memicu proses kematian sel. Nah, sebelum kita menuju ke pembahasan tentang protein tadi, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang proses transkripsi. Nah, proses transkripsi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah inisiasi, yang kedua adalah elongasi, dan yang ketiga adalah terminasi. Yang dimana inisiasi ini diawali dengan penempelan enzim RNA polimerase pada bagian promotor rantai DNA. Kemudian pada elongasi, RNA polimerase ini mulai bergerak, menyebabkan rantai DNA terbuka menjadi dua rantai, di mana salah satu rantai ini cetakan DNA ini mengarah ke arah 3, kemudian menuju ke arah 5. Nah, RNA polimerase ini juga membentuk nukleotida dari arah ke-5, kemudian ke-3 sebagai pasang rantai cetakan DNA atau sebagai template. Kemudian yang terakhir adalah terminasi, yaitu berhenti saat RNA polimerase ini sedang mentranskripsi urutan cetakan DNA pada terminator. Kemudian dihasilkanlah RNA tadi pada proses transkripsi. Selanjutnya kita menuju nih ke bagian apoptosis. Nah, pada gambar ini sudah menunjukkan jalur proses apoptosis atau kematian sel yang terprogram melalui satu jalur. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan melalui satu jalur saja, yaitu jalur intrinsik. Pada jalur ini akan diaktifkan oleh stimulus intrinsik atau sinyal dari dalam sel yang menandakan kerusakan internal. Misalnya ini dari mitokondria. Kemudian dari mitokondria, sinyal intrinsik ini akan mengaktifkan protein BH3 only yang kemudian akan menekan fungsi protein BCL2, BCLXL, dan MCL1. Selanjutnya, penghambatan ini akan mengaktifkan protein PAX dan PAK untuk membuka pori-pori pada membran luar mitokondria dan akan mengakibatkan mitokondria ini melepaskan beberapa molekul seperti sitokromc dan SMAC. Kemudian setelah dilepaskan tadi,
tadi dilepaskannya ke dalam sitoplasma, dan yang terakhir ini, bukan yang terakhir, kemudian sitokrom C akan bergabung dengan APAF1 dan membentuk kompleks besar yang disebut apoptosom. Kemudian apoptosom ini akan mengaktifkan Caspase-9 dan Caspase-9 ini yang aktif kemudian mengaktifkan Caspase-3, 6, 7 dan berperan dalam tahap eksekusi apoptosis. Nah, pada tahap terakhir inilah eksekusi apoptosis terjadi, baik melalui jalur ekstrinsik maupun intrinsik. Aktivasi Caspase-3, 6, dan 7 pada akhirnya menimbulkan degradasi struktur dan komponen sel yang mengakibatkan sel tersebut mengakibatkan sel tersebut ini akan mengalami apoptosis atau kematian sel yang terprogram. Jadi proses ini adalah sistem terkoordinasi yang melibatkan aktivasi dan regulasi protein tertentu untuk memastikan bahwa sel ini rusak atau tidak, dapat mati atau tidak dengan cara yang terprogram dan tidak merusak sel di sekitarnya. Kemudian setelah kita melihat gambar proses apoptosis tadi, di sini aku akan menjelaskan salah satu protein saja yaitu BCL2, yang dimana aku akan sedikit menjelaskan tentang ekspresi dan aktivasi gen BCL2 family ini. Nah, protein BCL2 family ini untuk mengikuti urutan dan regulasi yang kompleks untuk mengatur apakah sel akan menjalani apoptosis atau bertahan hidup. Nah, berikut adalah urutan umum dalam ekspresi dan aktivasi gen BCL2 family. Yang pertama itu adalah aktivasi sinyal apoptosis atau pemicu. Proses ini dimulai ketika sel menerima sinyal stres seperti kerusakan DNA, infeksi virus, atau paparan radiasi. Nah, sinyal inilah dapat berasal dari faktor internal seperti jalur intrinsik dan kerusakan DNA, atau eksternal yaitu jalur ekstrinsik seperti ikatan ligan pada reseptor kematian. Kemudian yang kedua ada aktivasi faktor transkripsi seperti P53. Dalam jalur intrinsik inilah faktor transkripsi seperti P53 akan diaktifkan sebagai respons terhadap stres selular. P53 ini kemudian menginduksi transkripsi gen pro-apoptosis dari keluarga BCL2 termasuk PEX, PUMA, dan NOXA. Nah, pada contoh beberapa kasus kanker, mutasi P53 ini dapat mengandung proses dan menurunkan ekspresi gen pro-apoptosis. Selanjutnya, yang ketiga ini adalah ekspresi protein pro-apoptosis pada BAX, BAK, dan BA3 only protein. Nah, setelah diaktifkan tadi, P53 dan faktor lainnya ini mengarahkan ekspresi protein, yaitu pro-apoptosis seperti PEX dan BAK, setelah protein BH3 only. Nah, protein ini adalah anggota keluarga BCL2 yang mendorong apoptosis. Mereka juga berperan dalam meningkatkan permeabilitas membran mitokondria. Kemudian, pada tahap keempat adalah inhibisi protein anti-apoptosis pada BCL2 dan BCL-XL. Nah, pada saat yang sama, sinyal pro-apoptosis juga menghambat protein anti-apoptosis seperti BCL2 dan BCL-XL, yang biasanya ini dapat bertindak mengikat dan menetralkan protein apoptosis. Nah, hambatan inilah membuat protein pro-apoptosis ini dapat bekerja tanpa dihilangi. Selanjutnya, pada tahap kelima adalah dimerisasi dan oligomerisasi protein pro-apoptosis pada BAX dan BAK, di mana kedua ini itu mengalami dimerisasi atau oligomerisasi pada membran mitokondria, membentuk pori-pori yang memungkinkan pelepasan sitokrom C dari mitokondria ke sitoplasma. Nah, pelepasan sitokrom C ini adalah langkah kritis yang menandakan komitmen sel untuk menjalani suatu apoptosis. Pada tahap ke-6 yaitu pembentukan apoptosom, di mana sitokrom C ini yang dilepaskan dari mitokondria akan bergabung dengan APAF1 dan Procasp9 untuk membentuk kompleks yang disebut dengan apoptosom. Dan selanjutnya adalah aktivasi Caspase, di mana mengaktifkan Caspase-9 yang pada gilirannya mengaktifkan Caspase eksekutor seperti Caspase-3 dan Caspase-7 sehingga menyebabkan degradasi komponen seluler dan kematian sel. Kemudian pada tahap yang terakhir, yaitu tahap ke-8, adalah eliminasi sel melalui fagositos. Setelah Caspase eksekutor tadi bekerja, pada tahap sebelumnya, sel ini mengalami pemecahan terkontrol dan membentuk tubuh apoptotik yang siap dibersihkan oleh sel-sel fagosit sekitar. Nah, kemudian hal ini memungkinkan tubuh mengeliminasi sel yang rusak tanpa menimbulkan respons inflamasi. Nah, pada urutan tadi, memastikan bahwa ekspresi protein BCL2 family diatur secara seimbang untuk memelihara sel-sel sehat dan memicu kematian seluler ketika diperlukan untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada jaringan tubuh. Selanjutnya adalah peran protein BCL2 dalam apoptosis, yang dimana protein BCL2 ini merupakan target penting dalam terapi anti kanker karena perannya dalam regulasi apoptosis yang kemudian proses kematian sel terprogram yang seringkali terganggu pada sel kanker. Nah, kemudian peran protein BCL2 dalam apoptosis ini seperti BCL-XL bertindak sebagai protein anti apoptosis dan mereka ini melindungi sel dari kematian terprogram dengan mencegah pelepasan sitokrom C dari mitokondria. Yang dimana mitokondria ini merupakan langkah
ya di mana proses tadi itu merupakan langkah penting dalam proses apoptosis. Nah, terjadi juga pada banyak kasus kanker di mana ekspresi protein anti apoptosis ini semakin meningkat yang akan memungkinkan sel-sel kanker dapat bertahan hidup lebih lama dan resisten terhadap sinyal kematian sel yang seharusnya bertugas untuk mengeliminasi sel yang rusak. Kemudian pada strategi terapi yang mentargetkan BCL2 ini ada 3. Yang pertama ini adalah inhibitor BCL2, yang dimana senyawa anti kanker ini telah dikembangkan untuk mentargetkan protein BCL2 secara spesifik yang dapat menghambat fungsinya dan mengembalikan kemampuan sel kanker untuk menjalani apoptosis. Kemudian pemacuan protein pro-apoptosis, di mana terapi ini berfokus pada peningkatan ekspresi protein pro-apoptosis seperti BAX atau PAK tadi untuk menghambat interaksi antara BCL2 dengan protein pro-apoptosis, sehingga protein ini dapat aktif dan menginduksi kematian sel kanker. Dan yang terakhir adalah senyawa alami yang menekan BCL2, di mana beberapa senyawa dari bahan alami ini seperti kurkumin dari kunyit dan lain-lain yang telah ditemukan mampu menekan ekspresi BCL2 dan menekan ekspresi protein pro-apoptosis, sehingga glucokinase digunakan sebagai terapi pendamping. Nah, setelah kita belajar mengenai proses apoptosis pada protein BCL2 family tadi, di sini aku akan sedikit menginformasikan tentang apa saja sih keuntungan dan tantangannya tentang protein BCL2 tadi. Nah, salah satu keuntungannya di sini adalah BCL2 ini mampu mengembangkan terapi yang spesifik untuk memicu apoptosis di sel kanker tanpa merusak sel normal tadi. Nah, pendekatan ini itu sangat relevan untuk jenis kanker yang resisten terhadap kemoterapi konvensional. Kemudian tantangannya adalah perkembangan resistensi terhadap inhibitor BCL2 dengan efek samping pada sel-sel normal ya, yang juga mereka itu memiliki kebutuhan fisiologis terhadap protein BCL2 yang dimana tantangan ini perlu ditangani. Penelitian ini nah, maka dari itu, di sini BCL2 itu, dijadikan sebagai target terapi anti kanker dan yang dapat membuka peluang untuk mengembangkan obat-obatan yang dapat mengatasi resistensi apoptosis pada kanker, memperbaiki hasil terapi, dan meningkatkan harapan hidup pasien pada kanker. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari aku tentang, salah satu protein yang terdapat dalam suatu proses apoptosis. Nah, sesuai penjelasan tadi, di sini aku menggunakan beberapa jurnal untuk sebagai referensi, tapi di sini aku hanya mencontohkan 2 jurnal. Mungkin cukup sampai sini saja. Semoga apa yang aku jelaskan ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.